Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah dengan NIM 19082020209 dari kelas HSA semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika Profesi Hukum. Di sini saya akan membahas mengenai etika profesi advokat. Tugas profesi advokat, di mana pada dasarnya tugas pokok penasihat hukum atau advokat dan pengacara praktek adalah untuk memberikan legal opinion serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik. Sedangkan di lembaga peradilan atau beracara di pengadilan, penasihat hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya. Kemudian mengenai organisasi IKADIN atau AAI atau IPHI atau HAPI atau SPI, bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Advokat atau tepatnya pada tanggal 21 Desember tahun 2004, Advokat Indonesia sepakat untuk membentuk Peradi. Adapun dalam pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat dijalankan bersama-sama oleh Ikatan Advokat Indonesia, Asosiasi Advokat Indonesia, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, Serikat Pengacara Indonesia, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Selanjutnya mengenai cara atau prosedur dan syarat-syarat menjadi seorang advokat. Yang dapat diangkat sebagai seorang advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, yang mana hal ini dilaksanakan oleh organisasi advokat. Pengangkatan advokat tersebut dilakukan oleh organisasi advokat. Untuk dapat diangkat menjadi seorang advokat harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Dan yang keempat, berusia sekurang-kurangnya itu 25 tahun. Dan yang kelima, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Selanjutnya mengenai pengangkatan dan pemberhentian profesi advokat. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang menyebutkan bahwa yang dapat diangkat sebagai seorang advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Sedangkan advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya tersebut oleh organisasi advokat. Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, permohonan sendiri, yang kedua, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih, atau yang ketiga, berdasarkan keputusan organisasi advokat. Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud tidak berhak menjalankan profesi advokat. Selanjutnya mengenai etika kepribadian seorang advokat. Advokat atau penasihat hukum adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran, yang dilandasi dengan moral yang tinggi, luhur dan mulia demi tegaknya hukum, setia kepada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya mengenai etika melakukan tugas jabatan. Ada beberapa etika. Yang pertama, tidak memasang iklan untuk menarik perhatian dan tidak memasang papan nama dengan ukuran dan bentuk yang istimewa. Yang kedua, tidak menawarkan jasa kepada klien secara langsung atau tidak langsung melalui perantara, melainkan harus menunggu permintaan. Yang ketiga, tidak mengadakan kantor cabang di tempat yang merugikan kedudukan seorang advokat, misalnya di rumah atau di kantor seorang bukan advokat. Yang keempat, menerima perkara sedapat mungkin, berhubungan langsung dengan klien, dan menerima semua keterangan dari klien sendiri. Selanjutnya mengenai etika pelayanan terhadap klien. Ada beberapa etika juga. Yang pertama, advokat dalam mengurus perkara mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadinya. Yang kedua, advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Yang ketiga, advokat tidak dibenarkan menjamin terhadap kliennya bahwa perkaranya tersebut akan dimenangkan. Yang keempat, advokat tidak benar membebankan klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Selanjutnya mengenai etika hubungan sesama rekan advokat. Yang pertama,
Antara advokat harus ada hubungan sejawat berdasarkan sikap saling menghargai dan mempercayai. Yang kedua, advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam persidangan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau menyakiti hati baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, advokat tidak diperkenankan menarik seorang klien dari teman sejawat. Kemudian mengenai etika pengawasan, dewan kehormatan, dan pelaksanaan kode etik dan lain-lain. Yang pertama, pengawasan terhadap advokat melalui pelaksanaan kode etik advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan, baik di cabang maupun di pusat dengan acara dan sanksi atas pelanggaran yang ditentukan sendiri. Yang kedua, tidak satu pasal pun dalam kode etik advokat ini yang memberi wewenang kepada badan lain selain Dewan Kehormatan untuk menghukum pelanggaran atas pasal-pasal dalam kode etik advokat ini oleh seorang advokat. Yang ketiga, hal-hal yang belum diatur dalam kode etik advokat ini dan ataupun penyempurnaannya diserahkan kepada Dewan Kehormatan Pusat untuk melaksanakannya dengan kewajiban melaporkannya kepada Munas yang berikutnya. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban seorang advokat. Advokat sebagai profesi yang menjalankan fungsi utama dalam membantu klien dalam mengurus perkara memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya tersebut, di mana hak dan kewajiban advokat tersebut diantaranya yang pertama, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, advokat dalam menjalankan tugas profesinya tersebut dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Selanjutnya mengenai contoh kasus dan penyelesaiannya. Dituding melanggar kode etik, advokat Hotman Paris kembali diadukan ke Peradi. Apakah mulia peluk-peluk wanita? Adapun penyelesaiannya mengenai kasus tersebut adalah pengacara yang bernama Razman Arif Nasution mengutarakan bahwa kekecewaan atas aksi Hotman Paris Nasution tersebut mengumbar aksi saling peluk dan lawan jenis di media sosial. Menurutnya, tindakan Hotman Paris tersebut bertentangan dengan kode etik seorang advokat yang wajib menjaga kehormatan profesinya. Razman Arif Nasution bahkan meminta Majelis Kehormatan DPN Peradi selaku lembaga advokat yang memayungi Hotman Paris Hutapea untuk turun tangan memberikan edukasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.